Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita telah selesai mengerjakan lab 514 itu scanning untuk SMB. Kemudian saya akan lanjut mengerjakan lab 5116. Di sini kita akan membahas untuk kita akan mempelajari dan mempraktikkan serangan on-pad yang juga dikenal sebagai man in the middle atau MITM yang menggunakan alat bernama Ethercap. Nah, jadi tujuan dan apa yang kita lakukan di lab ini itu untuk mendemonstrasikan bagaimana serangan on-pad itu bekerja untuk mencegat, membaca dan mencuri data yang tidak terinskripsi di jaringan lokal. Nah, di sini kita akan menggunakan Ethercap untuk memanipulasi jalur jaringan yang menempatkan diri kita di antara dua perangkat atau yang saling berkomunikasi. Nah, tujuannya ialah untuk meluncurkan dan menjelajah Ethercap, kemudian kita akan melakukan serangan on-pad. Kemudian yang ketiga kita akan mengamati serangan dengan Wireshark. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut aja untuk di part pertama. Di sini kita akan berfokus pada serangan on-padnya menggunakan Ethercap. Kita akan memulai dengan terhubung ke virtual machine, kemudian kita akan verifikasi cache ARP, dan kemudian kita akan meluncurkan interface GUI Ethercap untuk memulai pemindaian. Langsung aja kita buka terminal Kali Linux, kemudian kita jalankan perintah SSH minl lab user. Passwordnya cis123. Oke, berhasil masuk ke lab user Gravemind. Setelah itu kita jalankan perintah IP neighbor, atau jika Anda menggunakan VMRM, karena di sini kita tidak menggunakan VMRM ya, ini itu untuk Apple atau perangkat Mac OS. Kemudian kita lanjut kita jalankan perintah IP neighbor. Nah, di sini kita keterangannya adalah reachable. Itu yang di lab ini dia reachable output may vary. Ini ketika pakai VM ARM. Lanjut, yang kedua kita akan load Ethercap GUI interface to begin scanning. Kita akan meluncurkan GUI Ethercap itu sendiri. Perintahnya Ethercap, kita buka terminal baru di Kali Linux. Jangan pakai SSH terminal yang pada saat ini. Oke, jadi kita buka terminal baru. Nah, kita jalankan perintah Ethercap minha. Maka seperti ini outputnya. Jadi
berdasarkan file bantuan ini, Ethercap ini punya tiga antarmuka pengguna, ada GUI, dan CLI. Ini hasil outputnya. Setelah itu setelah kita melihat file bantuan ini, kita jalankan perintah ethercap lagi dengan sudo ethercap -g. Kita masukkan password, Cisco password. Sudah password 4 kali. Nah, oke. Berhasil kita masuk ke ethercap. Kemudian di sini kita klik snip, kemudian kita undefined sniffing. Nah, kemudian kita pilih interface yang bernama VR internal dari data dropdown. Nah, ini adalah interface yang benar untuk kita memantau jaringan di 10.6.0/24 virtual network. Kita pilih interface VR internal. Kemudian kita klik centang checklist di kanan atas. Oke. Kita tunggu. Kemudian kita lanjut aja ke part kedua. Kita pilih target device-nya. Jadi kita akan melakukan langsung serangan on-pad menggunakan ethercap, yang pada langkahnya pada pemilihan target, serangan, dan mengamati efeknya itu pada jaringan si korban. Langkah pertamanya kita akan memilih perangkat. Nah, jadi kita pilih perangkat di titik 3, kita pilih host, kemudian kita lihat host list. Kemudian kita klik icon kaca pembesar ini untuk kita scan host. Kita scan, nah, maka dia akan memindai jaringan di 10.6.0. Di network 6.6.0 dia maka akan menemukan semua perangkat yang aktif. Nah, seperti itu. Kan sudah muncul data hostnya. Kemudian kita pilih target satunya siapa dan target duanya siapa. Sini kita pilih aja
kita pilih yang 623 untuk target 1. Target 1 ini dia sebagai korban, dan yang IP 13 dia sebagai target 2. Oke. Nah, setelah target ini kita tentukan, setelah itu kita klik icon MITM. Nah, MITM, dan kita pilih ARP positioning dari menu drop down. Kita pastiin ini centangnya di sniff remote connection yang udah kita pilih. Nah, ini opsi ini dia memastikan bahwa Ethercap itu akan mencegat dan meneruskan semua lalu lintas antar kedua target. Kita klik OK, maka dia akan memulai serangan ARP positioning. Nah, ARP positioning victim. Oke. Kemudian kalau pemantauannya belum mulai, kita klik icon start sniffing di menu atas. Stop, ini kita start lagi. Coba kita mulai lagi. Yang tadi target 1-nya yang 23 dan target 2 yang 13. Nah, coba kita mulai melakukan serangan lagi. Positioning, kita klik OK. Nah, maka dia akan langsung memulai serangan seperti yang tadi kita coba. Selanjutnya kita akan analisis dampak serangannya. Kita kembali ke terminal yang pertama, kemudian kita lihat apa yang terjadi pada korban si target pertama tadi yang 10.6.6.23. Kita ping min C, kita ke terminal yang awal tadi ya. Kita cek dulu. Nah, ini kita ping mincen, kita lihat. Oke, bisa ya. Kita setelah ping selesai, kita jalankan lagi tabel ARP-nya korban dengan perintah IP neighbor. Nah, dia kena dia disable lagi. Kemudian pada part ketiga kita akan melakukan Wireshark. Kita akan memakai Wireshark pada part ini. Kita
kita akan fokus pada serangan ARP untuk menggunakan Wireshark. Nah, kita akan menjalankan Ethercap dari klien Brita untuk merekam lalu lintas jaringan. Lalu kita akan membuka file rekaman tersebut di Wireshark dan kita akan melihat bagaimana serangan OnPath bekerja di tingkat protokol. Selanjutnya kita kembali di terminal SSH yang terhubung ke 6623 di terminalnya yang ini, Lab User Grafma. Kemudian kita melakukan ping ke 11. Oke, bisa aktif ya. Kemudian kita ping ke 13. Oke, berhasil. Selanjutnya kita jalankan IP Neighbor lagi untuk melihat cache ARP saat ini dan catat alamat MAC-nya untuk 6.1 dan 6.11, kemudian 6.13. Nah, di sini ketahuan ya, 6.1 delay, kemudian yang 11 tail dan yang ke-13 dia reachable. Oke. Untuk perintah selanjutnya kita buka terminal baru lagi. Nah, kita buka lagi. Nah, di terminal yang terhubung ke 623 tadi, 611 dan 23 tadi, kita jalankan perintah IP address untuk melihat isi dari tabel MAC address-nya. Oke, nah di terminal SSH bukan di sini. Di terminal sampai mulut aja masukin udah makan. di sini. Udah tadi pagi. Di sini udah ketahuan ya dengan network 10.6.6.23 ini dia 10.66.255 dan ini
ini udah ketahuan MAC-nya atau link header-nya, yaitu 02, 42 dan bla bla bla. Nah, setelah itu kita lanjut jalankan perintah ethercap untuk memulai serangan MITM dan merekam lalu lintasnya. Kita ke terminal baru. Nah, cari terminal baru. Setelah itu kita jalankan perintah sudo ethercap ini. Kita bisa lihat grup 1 dan grup 2 tadi ya. Kita lihat. Nah, selanjutnya ini kita akan sini hub. Oke, sama ya. Dan kita akan kembali ke SSH yang terhubung ke 23 tadi. Kita akan ping IP address 11 dan 13. Kemudian kita akan menjalankan lagi perintah IP neighbor, komen IP neighbor untuk melihat MAC address. Atau kita akan banyak chat ERP-nya. Kita kembali lagi ke terminal SSH. Nah, ini kita apa tadi? Kita lakukan ping ke 10.66.11. 10 ping 10 11. Oke, masih berhasil. Kemudian kita ping ke 13. Oke, berhasil juga. Nah, setelah itu kita periksa lagi dengan IP neighbor. Oke, reachable. Kemudian kita tutup terminal yang terhubung ke 23 ini dengan klik min key. Key. Maaf dia. Ternyata di terminal ethercap. Ya. Kita klik Q. Nah, oke. Maka dia akan berhenti untuk serangan. Kemudian kita amati filenya dengan cara menggunakan Wireshark. Di terminal kita buka yang tadi telah kita buat dengan perintah Wireshark MITM save.
kita akan ngelihat nih paket ARP yang dikirim oleh Ethercap tadi, apakah paket itu ARP ishead atau ARP reply. Kan tadi dia datang dari 10661, tapi dia menyatakan bahwa alamat MAC-nya adalah milik 6613. Nah, paket inilah yang dia jadi, nah ini dia yang bakal membingungkan korban. Nah, ini dia 13. Oke, sekian untuk lab 5116 cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.